Jadi ada beberapa yang nanya, boleh nggak sih buat anak anjing? Boleh nggak sih buat kucing? Beracun kah? Nah, halo sahabat satwa, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Rinda di channel Frisi Pet. Kali ini kita akan membahas serba-serbi tentang nutrisi hewan, terutama yang lagi hits nih. Dan dari video-video yang sudah saya bikin sebelumnya, yang paling banyak ditanya dan yang paling impresinya kuat itu tentang minyak ikan. Nah, minyak ikan yang akan kita bahas di sini mengenai tentang aman gak sih minyak ikan buat kitten atau papi? Tapi sebelumnya, please subscribe video ini, klik tombol subscribe di bawah agar semakin semangat kita membuat video kesehatan anak-anak bulu bagi parent semua, terutama di bidang nutrisi dan kesehatan hewan. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang informasi animal health. Di video sebelumnya kan saya menjelaskan tentang generalnya minyak ikan itu baik atau tidak untuk hewan. Yang ini lebih spesifik untuk kitten atau papi. Jadi ada beberapa yang nanya, boleh nggak sih buat anak anjing? Boleh nggak sih buat kucing? Beracun kah? Nah, ini nih yang harus kita luruskan. Minyak ikan tersendiri ini sebenarnya tuh esensial fatty acid ya. Jadi asam lemak yang memang dibutuhkan oleh tubuh hewan tapi tidak disintesis oleh hewan itu sendiri. Karena itu dibutuhkan asupan dari luar. Biasanya asupannya memang berupa dari makanan seperti golongan daging-dagingan, lemak hewan, terus sudah ada omega 3-nya. Tapi diet kekinian sekarang banyaknya hewan companion animal, hewan-hewan peliharaan yang asupan nutrisinya itu tidak seimbang. Karena itu dibutuhkan minyak ikan atau suplemen-suplemen pendukung untuk meningkatkan keseimbangan makanan dari hewan peliharaan tersebut. Dalam hal ini minyak ikan boleh atau tidak? Boleh. Boleh sekali untuk papi maupun kitten. Bahkan sebenarnya ini sudah dibutuhkan jauh-jauh hari sebelum papi atau kitten itu lahir. Contohnya bagaimana? Jadi kalau Anda semua para parents yang ingin membreeding atau ingin mengawinkan indukan kucing, indukan anjing, itu saat sebelum birahi atau saat birahinya hewan itu sudah bisa diberikan minyak ikan. Untuk apa? Support hormonal. Karena hormon-hormon reproduksi asalnya dari asam lemak. Kalau asam lemak untuk tubuhnya saja kurang, bagaimana bisa membentuk hormon kan? Jadi yang dibutuhkan itu asam lemak untuk sintesis hormon reproduksinya. Setelah itu, setelah dibuai, setelah dipacak, dikawinkan, maka akan terjadi fertilisasi yang diikuti dengan organogenesis. Apa itu Dok organogenesis? Organogenesis itu proses pembentukan organ dalam tubuh induk. Jadi proses pembentukan tubuh janin. Jadi pembentukan jantungnya, pembentukan alat geraknya, organ dalamnya, janin papi atau kita di dalam tubuh induk. Di situ diperlukan energi yang sangat besar. Karena itu indukan anjing atau kucing pasti membutuhkan nutrisi yang lebih, dan sampai di situ peran hormonal terus berlanjut, terutama hormon progesteron yang mana satu kali lagi perkusornya itu dari asam lemak. Jadi ini ya, minyak ikan ini bisa jadi salah satu opsi untuk menyeimbangkan hormonal dari hewan peliharaan kesayangan kita. Selanjutnya, setelah papi itu lahir, boleh nggak langsung diberikan? Boleh banget.
Bolehnya kenapa? Apa fungsinya? Di awal pertumbuhan hewan, di awal pertumbuhan dia newborn puppy, newborn kitten itu, dia membutuhkan asupan nutrisi yang tinggi, terutama EPA dan DHA. Sebenarnya di induknya ini sudah ada, tapi tergantung dari makanan induknya. Jika makanan induknya tidak seimbang, maka kandungan EPA dan DHA dari omega 3 ini tidak akan tercukupi. Akibatnya apa? Dalam perkembangan neonatus, perkembangan newborn itu akan terganggu. Bahayanya di situ. Jadi bisa dikatakan adanya asupan minyak ikan ini fungsinya mencegah adanya papi atau kitten lahir mati, atau papi atau kitten lahir cacat. Itu bisa dicegah dengan asupan minyak ikan. Yang kedua, meningkatkan kandungan nutrisi dari susu induk. Jadi kalau hewan menyusui, laktasinya atau susu yang dihasilkan oleh induk ini jauh lebih bergizi daripada tidak disuplementasi dengan minyak ikan. Selanjutnya, saat papi ini sudah mulai bisa mulai makan sendiri di atas 1 bulan, atau sudah mulai nyemil-nyemil, diberi suplementasi, diberi tambahan susu komersil, itu juga bagus. Karena apa? Kalau di hewan itu ada growth hormone. Growth hormone ini mirip dengan hormon reproduksi, masih golongan steroid hormon yang menggunakan asam lemak sebagai perkusor atau bahan sintesisnya. Karena itu, jika diberikan asam lemak ini baik untuk pertumbuhan, tidak hanya pertumbuhan badannya saja, tapi juga kulit dan bulunya. Terutama yang kucing-kucing ras yang bulunya itu memang diharapkan bagus seperti Persia, Angora, British Shorthair, itu rugi sekali kalau kita tidak merawat keindahan bulunya dan kesehatan tubuhnya dari mulai awal dia tumbuh. Tuh ya. Jadi selain fungsinya banyak sekali, yang tadi mulai dari perkusornya growth hormone hingga dia tumbuh dengan bagus, meningkatkan keindahan dan kecantikan bulunya. Selain itu juga ada anti-inflammatory respon. Jadi di situ menghalangi, mencegah hewan-hewan mudah sakit, karena memang anti-inflammatory respon bisa digunakan sebagai imunomodulator atau penunjang sistem imun dari hewan. Fungsinya banyak sekali. Apakah ada efek sampingnya? Tidak. Selama suplemen itu diberikan dengan benar dan yakin bahwa kandungannya adalah pure minyak ikan. Kenapa hanya minyak ikan? Kan minyak-minyak yang lain juga bisa mengandung omega 3, DHA, EPA, segala macam. Betul. Betul sekali. Banyak golongan biji-bijian itu juga bisa mengandung omega 3. Akan tetapi karena basicnya hewan dan kucing itu biasa memakan golongan protein hewani. Nah, yang dibutuhkan terlebih ke asam lemak hewan, karena beberapa riset membuktikan bahwa beberapa spesies karnivora tidak dapat menyerap atau memanfaatkan minyak-minyak nabati dengan baik. Tuh. Karena sampai sekarang memang risetnya masih debatable ya, masih terus diperbincangkan, masih terus diteliti. Kan tetapi lebih banyak pendapat bahwa fish oil, terutama golongan-golongan minyak ikan laut itu efeknya lebih mudah diserap dan manfaatnya lebih banyak untuk hewan kesayangan. Gitu ya Pak Ren ya. Bisa mulai paham kan? Kita mencintai Anabul kan ingin yang terbaik untuk mereka juga. Terus Mbak En nanya, "Dok, dosisnya tuh berapa, Dok? Masa dikasihkan langsung gitu aja gitu?" Nah, untuk dosis yang ada di sini ini sensitif ini. Karena apa? Setiap perusahaan menerbitkan atau memproduksi minyak ikan dengan berbagai macam varian atau berbagai macam dosis. Jadi punya label masing-masing yang dipertanggungjawabkan oleh pabrikan tersebut. Yang kedua, untuk memberikan suplemen itu kadang ada yang prescription berdasarkan dengan golongan hewan, ras, usia, dan kebutuhan. Kalau Anda tidak yakin dengan labelnya, Anda bisa mengkonsultasikan dengan dokter hewan terdekat. Karena reaksi individual itu
ada terutama di hewan-hewan kesayangan dan berbeda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Yang terakhir, pertanyaan sering ditanyakan, bagaimana dok cara ngasihnya? Kucingnya galak, kucingnya ribet, saya kok nggak sempet atau saya kasihan nggak tega kalau mau ngasih. Mudah sekali sebenarnya. Kalau minyak ikan biasanya bentuknya kapsul yang isinya cairan minyak ya. Jadi tuh fleksibel sekali untuk diberikan. Bisa diberikan cara langsung, dipotong ujungnya dikit kemudian diteteskan. Itu bisa. Atau kalau kok tidak tega, bisa ditaruh di spuit kecil yang tanpa jarum, diberikan langsung di mulutnya. Tidak punya spedok? Oke, waktu memberikan pakan basah, teteskan di atas pakan basah. Bisa lain lagi, kalau Anda memberikan milk replacer atau memberikan susu tambahan komersil untuk puppy atau kitten, waktu membuatkan susu itu bisa dicampur ke dalam susu, dikocok dan diberikan kepada hewan kesayangan. Bagaimana? Cukup jelas sampai di sini? Next saya akan memberikan tips lebih lanjut lagi untuk penggunaan minyak ikan pada hewan dewasa yang mengalami sakit. Ini juga penting sekali untuk dibahas karena masing-masing punya fungsi tersendiri. Oke, saya rasa cukup sekian vlog hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik seputar nutrisi hewan. Dari Rinda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat satwa.